sini kami ingin menanyakan tentang testimoni dari teman-teman PPLK selama melakukan pembelajaran di sekolah ini. Sini ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana kontribusi mahasiswa PPLK terhadap kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan yang lainnya yang ada di sekolah? Pertama, saya atas nama madrasah menyampaikan terima kasih kepada pihak Universitas Islam Zainul Hasan yang saat ini memberikan kepercayaan pada kami untuk ditempati program PPL kami di masa akhir ini. Alhamdulillah setelah saya melakukan beberapa pertanyaan, beberapa info baik kepada guru Bangmo maupun beberapa siswa yang kemarin tempati anak PPL itu. Setelah saya tanya dari beberapa kelas baik putra maupun putri, alhamdulillah jawabannya itu hampir sama, yaitu merasa senang dengan adanya anak PPLK ini. Nah, senangnya ini kemarin sempat saya tanya juga, kenapa kalian bisa merasa senang dengan adanya PPLK itu? Ya karena kakak-kakak itu sangat baik, itu katanya, terus sangat disiplin, kemudian mereka sangat memberikan motivasi pada anak didik kami sehingga kesannya luar biasa. Dan alhamdulillah juga karena memang mungkin waktunya cukup panjang ya, sekitar 3 bulan. Hari ini kalau tahun kemarin hanya sekitar 1 bulan, 3 bulan, nah sehingga tinggal waktu yang cukup panjang ini anak-anak itu mungkin merasa dekat dengan anak mereka itu. Anak-anak itu kemarin merasa senang kepada teman-teman atau adik-adik yang ada di madrasah Zainul Hasan itu. Untuk pertanyaan kedua, menurut Ustaz bagaimana kesan pertama ketika melihat kinerja dari mahasiswa PPLK, terutamanya itu Fakultas Tadris Umum? Kalau kesan pertama, ya saya biasa melihat bahwa untuk melihat teman-teman PL ini aktif tidak kan tentu tidak dilihat di pertama, karena memang pertama itu kendala misalkan ada itu kan sudah biasa, karena memang baru pertama kali ada di PL ini beradaptasi mengajar di MA ini, tentu sesuatu yang baru itu tentu pasti mengalami hal-hal yang di luar dugaan lah, misalkan saya begini dan itu menurut saya wajar-wajar saja. Pada prinsipnya gini, jadi anak PPLK ini kan masih belajar untuk menjadi guru. Nah, tentu ada beberapa kekurangan, ada hal-hal yang masih perlu untuk dievaluasi, terutama yang bagaimana kesan tadi itu ya. Kalau kesannya pertama kali ya tentu saya itu udah mengalir aja buat saya itu anak-anak itu. Kesan pertama menurut saya pasti ini adalah energi yang positif, tenaga yang masih grace gitu ya, tenaga yang masih luar biasa, tentu nanti bisa menambah motivasi kepada adik-adik saya, anak-anak saya, murid-murid saya di Madrasah Zainul Hasan. Pertanyaan ketiga, apakah ada saran dari Ustadz untuk mahasiswa PPLK yang sekarang maupun mahasiswa PPLK yang akan datang? Saran dan harapan dari kami atas nama madrasah itu tentu tidak ada gading yang tidak datang. Maksudnya itu tentu tidak semuanya, pasti ada kekurangan yang perlu dibenahi oleh adik-adik, terutama mungkin ini hanya
usulan dan saran tentang bagaimana adik-adik itu bisa dan mampu menguasai kelas. Kadang-kadang adik-adik PPLK itu mampu menguasai materi dengan bagus, materinya sudah dikuasai. Kadang-kadang juga ada dua kemungkinan yang mungkin baru dicoba di madrasah. Yang pertama adalah strategi mengajar, mungkin, atau pendekatan mengajar yang masih belum perlu diperbaiki lagi. Jadi kadang-kadang begini, jadi kadang-kadang adik-adik itu mampu menguasai materi, kadang-kadang pendekatannya masih kurang, kadang strateginya kurang. Seperti itu ya, kadang-kadang apa pendekatannya ceramah, apa pendekatannya itu pembelajaran berbasis siswa dan seterusnya itu. Nah ini yang mungkin barangkali perlu dievaluasi, perlu disempurnakan lagi untuk adik-adik. Nah ini kemudian untuk nilai saya pikir sudah cukup, jadi tinggal hanya lebih dimatangkan lagi di pendekatan, kemudian metode mengajarnya seperti apa, strateginya seperti apa. Tapi kalau konsep materi saya pikir ada yang sudah mampu dengan tinggal bagaimana mempraktekkan metode tadi itu, pendekatan tadi itu, sehingga apa yang disampaikan oleh adik-adik itu bisa dimengerti oleh anak-anak didik di madrasah atau masyarakat pemilu. Mungkin biasa dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini saja, kami ada tugas pembuatan video testimoni. Kemudian kami sudah ada beberapa pertanyaan yang berusaha. Nah, yang pertama, bagaimana Ustazah melihat kemampuan yang dimiliki mahasiswa PPLK dalam membantu pengajaran selama di sekolah? Saya sebentar. Baik, saya akan menjawab berdasarkan yang saya lihat dari praktek mengajar di kelas. Sangat baik dilihat dari penguasaan materi. Sudah menguasai materi yang baik sehingga materi bisa dijelaskan secara lancar. Yang kedua, berdasarkan pengolahan kelas. Dalam pengolahan kelas bisa dikatakan baik juga karena anak-anak sangat aktif dan antusias. Yang ketiga, terkait komunikasi dengan anak-anak sangat baik sehingga anak-anak mudah memahami materi yang dijelaskan. Dan yang keempat, bisa dilihat juga dari segi mengelola waktu yang telah ditentukan bisa dimanfaatkan sehingga materi yang dijelaskan di kelas sesuai dengan lokasi yang diberikan. Kemudian tentang strategi dan metode yang diberikan di dalam kelas, anak-anak juga sangat senang sehingga dalam praktek mengajar ini metode yang diberikan setiap kelas bisa berbeda karena setiap kelas ada yang aktif dan ada anak yang pasif. Gimana? Baik, terima kasih Ustazah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, yaitu bagaimana pengalaman Ustazah dalam mendampingi dan membimbing mahasiswa PPLK Fakultas Tadris Umum selama kegiatan ini berlangsung? Selama saya mendampingi dan mengajari, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Terkait pemahaman praktek mengajar, pembuatan perangkat pembelajaran dan asesmen penilaian bisa dikatakan sangat baik dan aktif dalam hal pembuatan, baik itu dari segi mengajar ataupun yang lainnya jika ada yang tidak paham. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Ustazah. Apa saran dari Ustazah mungkin untuk meningkatkan kualitas mahasiswa PPLK yang akan datang? Saran dari saya, kalau dalam bidang matematika, alangkah lebih baiknya jika
lebih aktif lagi, lebih peduli lagi, karena setiap anak itu beda-beda karakteristiknya dan pemahamannya. Jadi lebih pendekatan ke anak-anak. Dan saran yang kedua, lebih baik setiap jurusan ada lebih dari satu mahasiswa, sehingga bisa sama-sama jalan antara putra dan putri, nanti bisa dikolaborasi dan bisa disimpulkan antara menjelaskan atau mengajar di putra dan putri itu seperti apa. Karena pada dasarnya di kelas putra dan putri itu berbeda dari segi sikap ataupun dari segi pemahaman materi. Terima kasih banyak sudah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada tugas untuk membantu berutama. Jadi saya yang mengikuti dengan di sini saya punya pertanyaan itu bagaimana sih Ustaz melihat kemampuan yang dimiliki mahasiswa PPLK dalam membantu pembelajaran selama di sekolah ini? Kalau saya melihat selama berapa yang menjadi guru yang profesional. Saya sudah dalam arti dia punya kemampuan mungkin hanya tapi kalau saya kemampuan memahami materi, kemampuan dia menjelaskan kepada anak-anak atau kemampuan mengelola kelas ya sudah. Yang kedua di sini menanyakan bagaimana pengalaman Ustaz itu dalam mendampingi dan membimbing mahasiswa PPLK itu selama kegiatan ini berlangsung. Pengalaman saya merasa terbantu karena ada yang mewakili, kemudian mungkin juga ya kadang kan guru itu kalau terlalu lembut ya agak kurang ke anak-anak. Tapi memang kita tidak selamanya terus kasar dalam arti perhatian. Kadang itu tergantung kelasnya masing-masing, situasinya masing-masing. Kalau terlalu lembut takut jadi nah, menurut saya yang saya alami itu ada satu sisi kita harus ada satu sisi mungkin kita ngomong atau apa, tapi secara umum ya saran untuk meningkatkan kualitas mahasiswa yang akan datang. kalau bagi saya
Saya analogikan bisa kamu kalau mau kemana lo tujuan, misal ke Piganan, ke Surabaya, paling tidak kita harus punya SIM, punya smartphone. Jadi saya tahu si A, si B ini dia akan mengajarkan materi apa saja, misalnya, dan seterusnya. Misal pas ini dia akan mengajar apa, ini dia akan mengajar materi apa. Terpantau di awal. Nah ini kan kakak-kakak PDKL kan nanti mau selesaikan ya kegiatan kegiatannya. Nah dari kampus itu ada interview testimoni dari Bakas, Bangun Suta, siswa-siswi. Nah ini mau nanya ke di testimoni itu. Di sini kita ada beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama itu bagaimana kesan pertamamu tentang kakak-kakak PDLK yang sudah mengajar di kelas ini? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaan juga. Pesan pertama saya bisa lebih baik lagi karena metode pembelajaran yang kakak-kakak berikan itu mudah dipahami dan juga asik. Asik. Terus pertanyaan yang kedua itu, apakah kamu merasa kehadiran kakak-kakak PPL membuat suasana belajar di kelas menyenangkan? Ya, sangat menyenangkan karena ada tambahan game dan pembelajaran, jadi lebih semangat belajar. Terus pertanyaan terakhir, mungkin ada ucapan atau pesan dari adik kepada kakak-kakak PPLK yang sebentar lagi akan selesai kegiatannya. Pesan saya tetap semangat Kak menjalani hidup dan jangan pantang menyerah Kak, karena kita di sini juga mendukung kakak semuanya. Terima kasih. Itu saja ya Dek pertanyaannya. Terima kasih telah menjawab dan juga menerangkan waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, di sini kakak ingin menanyakan tentang testimoni adik-adik terhadap pengajaran atau cara mengajar PPLK di kelasnya. Yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana sih kesan pertama adik-adik itu ketika kakak PPLK itu masuk di kelasnya adik? Kaget kok bisa ada kakak duitnya. Ya terus lama-lamaan jadi terbiasa dan menyenangkan. Karena mungkin dari segi pengajarannya itu asik atau gimana? Asik dan tidak membosankan untuk mengajarnya. Dan untuk adik mungkin ada kayak ucapan atau pesan apa gitu yang mau diberikan kepada kakak PPLK. Ini PPLK sudah mau selesai. Mungkin ada Kalau pesan dari saya itu tetap semangat dan semoga tugasnya dilancarkan. Terima kasih sudah mengasih ilmu kepada kita dan jangan lupakan kita. Baik, itu tadi kita sudah menyimak bersama tentang video testimoni dari Bapak Waka, Pamong, serta siswa dan siswi yang ada di MA Zaha Sakitego. Kami, mahasiswa PPLK Negeri, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada untuk yang pertama yaitu Bapak Loviga selaku dosen DPL kami yang telah memberikan banyak sekali arahan dan juga masukan serta support juga kepada kami selama menjalankan kegiatan PPLK ini. Lalu yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah, Bapak Wakapuri Ulum, Guru Pamong, para staf dan juga kepada siswa dan siswi MA Zaha 1 Dengkok yang telah menerima
kegiatan PPLK ini berlangsung. Dan tak lupa pula terima kasih kepada diri kami sendiri yang selalu bersemangat dan berjuang untuk berproses selama